Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 24 November 2024 jam 7.57 malam ya. Kembali kita bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 3 2024 yang kita lihat dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. 5 data itu yang akan kita jadikan sebagai dasar ya. Baik, 3 saham itu adalah Elpin, Elsip dan MBAP ya. 3 emiten ini yang akan kita bahas. Dari semua data ini, yang pertama bahwa semua dari ketiganya ini ya, kita mempunyai istilahnya itu data awal ya. Data awalnya ini semuanya memenuhi kriteria. Jadi ketika emiten ini data awalnya memenuhi kriteria, itu yang pertama ya. Kemudian analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan ataupun sebagai edukasi, jadi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara masing-masing, sehingga ini adalah bahan perbandingan saja ya. Kemudian juga bahwa pembahasan kita ini bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelek-jelekan sebuah emiten, tetapi kita mendasarkan kepada data yang kita punyai. Tujuan akhir kita adalah ini berdasarkan opini ya. Berdasarkan opini kita bahwa kita ingin mendapatkan emiten yang sedang dalam diskon, kemudian ada potensi untuk multi bagger. Tapi multi bagger itu atau bagger itu nanti tentu saja harus ada momentum. Nah, selama kita menunggu momentum itu, kita tentu saja mencari emiten yang ada memberikan dividen, sehingga itu upah kita menunggu selama capital gain belum kita dapatkan. Itu pola pikir dasarnya ya. Baik, selanjutnya bila Anda mendapati bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Kemudian juga saya sudah membuat playlist untuk saham di triwulan 3 ini, sudah saya letakkan di deskripsi, jadi silahkan Anda cek saja, klik saja link tersebut untuk mendapatkan semua saham yang sudah saya bahas. Siapa tahu ada emiten yang sudah saya bahas yang Anda cari ya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share. Bila Anda ingin berkontribusi juga silahkan ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Baik, yang pertama ini Elpin Multi Prima Sejahtera ya. Kita cek dulu datanya, mungkin ada berita-berita terbaru yang ada hubungannya dengan corporate action ataupun hal-hal yang terbaru yang mungkin itu sangat membantu atau sangat penting dalam mungkin pergerakan harganya ya. Jadi Elpin emiten ini tadi apa? Saya tadi mau sebelah ya. Oke. Elpin adalah emiten PT Multi Prima Sejahtera, perusahaan publik yang bergerak di bidang produksi suku cadang kendaraan bermotor ya. Oke. Perusahaan busi, suku cadang kendaraan bermotor, serta perdagangan barang-barang hasil produksi sendiri dan atau perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ya. Itu tadi Elpin ya. Kita cek gambarnya dulu, mungkin ada hubungan dengan produknya ya. Ini produknya ya. Produk dari Elpin ini Champion ya, nama businya itu termasuk Champion ataupun produksi lainnya ya. Jadi salah satunya ini ada Champion nama businya ya. Jadi ini produksi dari Elpin. Selanjutnya kita cek dulu dari segi berita ya. Beritanya ini Elpin itu di atas Antam. Ini 14 Mei sudah jauh lewat ya. Mereka bagikan dividen. 26 Juli sudah terlewat juga. The listing go private. Masa ya. Masa ini mau go private ya. Ya, pantas saja di situ
jumlah sahamnya sangat sedikit sekali ya. Ini kok masa semua? Kan kita mau Elpin, kok di sini masa? Kylian Mbappe ini apa? Akuisisi saham ya, ini beda lagi ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini kita belum ada melihat ya ada berita terbaru ya. Coba kita cek di bawah sini. Pin emiten Lipo Group tabur dividen ini Mei. Kemudian ini lewat 31 Mei. Oke, jadi untuk sementara ini belum ada berita dalam artian yang aksi-aksi korporasi yang bisa menjadi katalis atau apa ya untuk sebuah pergerakan harga dengan cepat ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke datanya. Untuk per bidang ini triwulan 2 dan triwulan 3 ada peningkatan ya, dari segi perkembangan modal perusahaan meningkat, kemudian keuntungan juga meningkat, harganya tentu saja meningkat, aset lancarnya berkurang, hutang ini bertambah. Jadi kesimpulannya begini, untuk valuasi ini meningkat, tetapi dari segi ketahanan ini ada sedikit penurunan, seperti itu ya. Baik, sekarang kita cek lagi dari segi rasio-rasio. Keuntungannya ini dari 7% menjadi 9%. Ada peningkatan tetapi masih di bawah 10%. Jadi keuntungannya meningkat tapi masih di bawah 10%. Di harga tadi berapa harganya? Mungkin kita cek lagi, mungkin kita ketemu harganya berapa di sini. Elpin 392 ya. Ya, 392. Oke. 392. Di harga sekarang 392 kalau kita bandingkan dengan nilai bukunya ini ada 49%. Jadi harga sekarang masih di bawah dari nilai perusahaannya ya. Berarti ini baru dihargai separuh ya. Investor baru menghargainya separuh dari nilai perusahaan. Kalau kita kejarkan ke PBB 2,5 ada 390% ya. Berarti di sini ada potensi untuk multi bagger, potensi ya. Tentu saja kalau untuk potensi iya, tinggal momentumnya ada atau tidak, seperti itu ya. Kemudian dari segi valuasi juga maksimal beli 590-an. Berarti ini ada 43% diskonnya. Berarti ya kalau beli sekarang kita punya diskon 43% dan ada potensi untuk multi bagger di keuntungan yang di bawah 10%, begitu ya. Baik, sekarang dari segi dividen ini juga sudah besar sekali membagikan dividen, yaitu 56,2%. Kalau misalnya sekarang dibagikan ya, ini dibagikan sekarang ini berarti kita dapat 9,89%. Ini sangat luar biasa berarti ya. Tanggap saja sangat luar biasa begitu ya, dividennya hampir 10%. Namun mereka hanya membagikan sekali dalam setahun ya, berarti ini di sekitar bulan Juni kalau mau dapat dividennya ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya meningkat di 15%. Aset lancarnya oke, semua tidak masalah ya. Hanya tadi bahwa semua saham ada di bursa, itu saja masalahnya, itu saja. Jadi sehingga pengendali ini bisa trading karena apa? Semua sahamnya ada di bursa. Tapi kalau misalnya perusahaannya ini sangat bagus, kira-kira semua saham ada di bursanya itu hanya mungkin sebagai kewajiban saja ya, bahwa semua harus ada di bursa, tapi sebenarnya mereka tidak mentradingkan itu ya. Baik, kita sambil opini akhir kita. Yang pertama ini keuntungannya tadi di bawah 10%, berarti kalau menurut saya pribadi ya kita menunggu ini saja lagi ya. Satu ini ya. Kemudian kalau misalnya Anda ingin berspekulasi mau masuk lebih dulu, mungkin silahkan ya. Kenapa? Karena
untungnya mendekati 10%. Misalnya saya mau lebih dulu, itu berarti silahkan segala kemungkinan atau risiko itu silakan ditanggung dari investor itu sendiri ya. Tapi dari segi data mungkin di sini kita menunggu satu hal lagi di triwulan berikutnya, yaitu mungkin keuntungannya bisa di atas 10%, mungkin seperti itu ya. Tapi kalau Anda mau ada ya sedikit kelonggaran, berarti anggap saja layak. Kalau memang Anda menganggap layak, berarti tinggal cek saja berikutnya tentang GCG-nya ya. Apakah Anda setelah dicek misalnya Anda menyukai atau misalnya tidak masalah dengan manajemen atau perusahaan, maka silakan dilanjutkan. Kalau tidak, berarti disilahkan untuk tidak melanjutkan. Jadi langkah berikutnya bagi yang ingin melanjutkan lebih dulu ya, hasilnya masuk lebih dulu, berarti silahkan untuk cek GCG. Kalau tidak, berarti tunggu lagi di triwulan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, LSIP PP London Sumatera Indonesia. Kita cek dulu ya, LSIP apakah ada aksi korporasi terbaru 995. Kita cek dulu ya, 995. Oke, 995. Kita cek ke bawah lagi. Perkebunan London Sumatera Indonesia dikenal dengan Lonsum, perkebunan kelapa sawit dan karet ya. Industri perkebunan kelapa sawit dan karet. LSIP bergerak di bidang apa? Perkebunan dengan menanam dan memelihara tanaman kelapa sawit, karet, kakao, kelapa, serta teh dan kopi. Itu rumusannya ya. Kita cek beritanya dulu ya. 6 September 2024. Hapus saham Treasury. Nah, ini ada berita penting berarti ya. Coba kita cek. Hapus saham Treasury, emiten grup Salim, LSIP dan SIMP menghijau. Ini di bulan September ya. Memang udah agak lewat, ini sudah beberapa bulan ya. Saham emiten sawit grup Salim, PT Salim Info-Mas Pratama, SMP, dan London Sumatera Indonesia LSIP kompak menghijau setelah mengumumkan penghapusan saham Treasury. Bla 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 bla. Oke, ini sudah di September ya. Biasanya kalau penghapusan saham Treasury itu, kalau tidak salah ya, katanya itu berarti nanti jumlah IPS yang meningkat ya, kalau tidak salah, karena jumlah sahamnya berkurang, otomatis IPS-nya meningkat. Jadi keuntungan bersihnya meningkat. Biasanya seperti itu. Kalau saham Treasury-nya dihapuskan. Saham emiten CPO LSIP hingga tak bertenaga lagi. Ini ya menguat 3 hari beruntun. Ini dalam rangka apa ya? September ya. Lupa tadi. 14 Oktober ya. Meningkat 3 hari beruntun, dalam sepekan kinerja saham meningkat. Oke, kita cek balik. Selanjutnya kita cek di berita dulu ya. Di berita mungkin ada ya. 1 hari yang lalu top 10 top loser sepekan ada Pizza Hut hingga saham grup Salim. Kalau yang ini biasanya ini bukan corporate action ya, ini hanya masalah supply and demand, hanya beli atau jual, tidak terlalu terkait dengan corporate action ya. Ini yang mungkin ini ya. Kinerja emiten CPO Group Salim, simak rekomendasinya. Coba kita cek di sini ya, mungkin di sini ada kinerja emiten CPO Salim Group lemah.
Simak rekomendasinya. Ini kenapa kita lihat. Kinerja emiten minyak sawit mentah alias CPO Grup Salem ternyata melemah tahun 2023. Ini terlewat ya. Udah jauh berarti kita cari 2024 ya. Tapi di sini 2002. Tapi 1 hari yang lalu. Coba kita cek lagi ya. Turun 9% dari 2022. Ini berarti bukan ya, ini sudah lewat berarti ya, walaupun 1 hari yang lalu. London Sumatera ada Parustu bagi dividen, ini sudah. Petik cuan dari saham emiten sawit. Coba kita cek petik cuan dari saham emiten sawit. Tapi ini berarti hanya tentang harga ini ya, bukan masalah perusahaannya ya. Pemerintah melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 62 resmi menurunkan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Ini berita bagus ya. Menurunkan tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit. Saham-saham emiten pun kembali berbuah cuan. Harga saham PT PP London bla 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 ini ya melejit 5 bla bla bla. Oke. Sedangkan PT AALI berarti di sini istilahnya skema tarif baru akan menurunkan pungutan ekspor yang dikenakan oleh pemerintah. Pada harga CPO saat ini sekitar 3.930 ringgit Malaysia per ton. Tarif pungutan ekspor yang akan dikenakan sebesar 70 dolar per ton, lebih rendah daripada tarif sebelumnya 100. Ini berarti 30% turunnya ya. Berarti jauh lebih ringan beban dari para emiten ya. Dengan tarif yang hanya 70 dari sebelumnya itu 100 dolar. Kabar penurunan ekspor ini hanya berselang beberapa hari setelah India mengumumkan kenaikan pajak impor 3 edible oil termasuk CPO ya. Ini untuk mendukung harga edible lokal yang anjlok di bawah harga minimum ditetapkan. Oke, berarti di sini harganya mungkin tetap, tetapi pungutannya yang berkurang, berarti ada insentif jadinya ya, sehingga emiten-emiten kelapa sawit ini mendapatkan keuntungan dari penurunan pungutan tadi ya. Oke, lanjut lagi ya. Dah sampai di situ dulu. Itu ada berita yang bagus bagi semua itu berarti ya, semua saham kelapa sawit ekspor CPO ya. Baik, untuk LSIP kita punya 2 data, triwulan 2 dan 3. Untuk modal ini ada peningkatan permodalan dari 1.711 jadi 1.742. Tapi keuntungan bersihnya mengalami penurunan. Jadi di sini ada mix ya atau anomali ya, tidak seimbang. Di harga kita cek dulu harga ya. Harga coba kita cek harga 995. Harga ini ada peningkatan, aset lancar meningkat besar juga, 30% peningkatan aset lancarnya ya. Hutang ini berkurang berarti meningkat. Jadi simpulannya di sini bahwa dari segi value tadi ada mix ya, tapi dari segi ketahanan perusahaan ini meningkat. Kita sekarang masuk ke rasio-rasio. Triwulan 2 itu 10%, triwulan 3 9%. Berarti di sini keuntungan bersihnya menurun ya, di bawah dari 10%. Untuk harga dibandingkan nilai perusahaan ini, kita dari harga sekarang ke nilai perusahaan ada 43%.
Jadi investor harga perusahaan ini ya masih di bawah 43%. Kalau kita kejarkan ke PBB2 ada 333%, ada potensi multi bagger. Kemudian juga untuk maksimal beli kita masih 1.600, harga masih 900-an. Berarti kita punya diskon 39%. Artinya bahwa valuasi perusahaan ini murah. Beli sekarang kita dapat diskon 39% dan ada potensi untuk multi bagger, potensi ya. Dan nanti tentu saja itu memerlukan adanya momentum juga ya. Baik, untuk konfirmatornya dividen ini 34%, dan kalau misalnya dibagi sekarang dividennya maka kita dapat 5,7%. Berarti valuasi murahnya ini didukung oleh dividennya ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya meningkat besar ya. Ini hampir Rp50 ya. Aset lancarnya oke, semuanya tidak ada masalah ya. Berarti secara umum bahwa untuk perusahaan ini tentu saja perusahaannya bagus, valuasinya murah, dividennya besar, ketahanan perusahaannya bagus. Hanya saja tadi bahwa keuntungannya yang masih di bawah 10%, memang sedikit saja di bawahnya turunnya ya. Sehingga kalau menurut saya pribadi, ini pertama dulu ya, kembali ke ya minimal di triwulan 2 tadi. Tapi bagi Anda misalnya yang tidak apa-apa masih di 3, di 9 misalnya, dekat 10, mungkin Anda bisa tetap menahan, oke. Tapi kalau misalnya sudah di bawah itu perlu lebih jauh lagi ya. Bagi kita yang belum beli, ini menurut pendapat saya pribadi ya, menurut opini ya, mungkin kita menunggu lagi di triwulan 4 dia balik lagi menjadi keuntungannya di atas 10. Tapi bagi Anda yang berani mengambil risiko, silahkan ya untuk beli. Tapi kalau memang mau beli tadi, tetap harus cek dulu GCG-nya. Apakah Anda mendapati bahwa perusahaan ini atau emiten ini GCG-nya bagus, berarti lanjut. Kalau tidak, berarti silahkan untuk tidak melanjutkan. Ini LSIP London Sumatera, Alpin LSIP. Selanjutnya kita membahas yang ketiga, MBAP Mitra Bara Adi Perdana. Coba kita cek dulu ya, MBAP emiten. Oke, di sini harganya Rp3.000 ya. MBAP ini coba kita cek ke bawah. Berapa dividen? Mitra bergerak di bidang apa MBAP? Tahun 92 ini bagian dari grup Bara Multi. Berarti di bawah BSSR ya. Jadi MBAP ini, tapi saya belum jelas juga ya, mungkin MBAP ini di bawah BSSR mungkin ya. Baik, bisnis pertambangan batubara dan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan yang terbaik di bidang energi ya. MBAP punya siapa? PT Wahana Sentosa 60%, Wahana Batubara dan Masyarakat 10%. Oke, kita cek lagi yang terbaru ya, mungkin ada yang terbaru ya. Ini Mei. Ini Mei September. Oke, belum kelihatan ya. 30 Agustus laba bersih MBAP anjlok 80%. Ini Maret. Kita cek lagi yang terbaru beritanya ya. 2 Mei.
Mei, semuanya masih Mei ya, tidak ada data terbaru di anggap September, Oktober, November ini tidak ada pemberitaan terbaru ya. Jadi tidak ada, anggap saja katalis untuk corporate actionnya. Baik, kita cek lagi bahwa kalau menurut pembahasan yang saya lihat di sini ya, di triwulan 2 ini tidak ada data. Maksud saya mungkin di sini kemarin bahwa dia ada satu data atau beberapa data yang di bawah ya, di bawah dari data awal sehingga dia tidak masuk dalam pembahasan. Ini mungkin begitu ya. Jadi yang ada di sini triwulan 1 dan triwulan 3. Oke. Yang pertama ini dari segi nilai buku dulu ya. Ini ada penurunan. Dari segi keuntungan ada peningkatan. Jadi di sini ada anomali juga, ada perbedaan juga ya. Permodalan meningkat tapi keuntungan bersih permodalan menurun, keuntungan bersih meningkat. Di harga ini ada penurunan, kemudian aset lancar meningkat, hutang ini menurun berarti meningkat. Jadi dari segi valuasi ini mix ya, tapi dari segi ketahanan perusahaan meningkat. Kemudian kita cek dari segi rasio-rasio ya. Triwulan 1 ini 6%, triwulan 2 7. Berarti di sini ada peningkatan ya. Ada peningkatan keuntungan bersih tapi masih di bawah 10%. Kemudian di triwulan 3 ini ya, di harga sekarang 3.000 dan book value-nya ini 2.200-an. Berarti harga sekarang sudah 33% di atas ya. Jadi PBV-nya 1,33, sudah mendekati batas maksimal kita ya. Sudah mendekati batas maksimal beli ya. Di 1,33. Kalau kita kejarkan sampai PBV 2,5 berarti masih ada 88% ya. Ada proyeksi 88%. Untuk maksimal beli ini di 1.600-an sudah terlewat ya. Berarti simpulan opini kita untuk perusahaan ini, kalau beli sekarang kita harus menambah modal 85% dari seharusnya kan 1.600, kita belinya di 3.000, itu harus 85% menambah. Namun ada potensi untuk 88% meskipun tidak beggar ya. Selanjutnya konfirmatornya dari segi DPR di 2023 dividennya ini 113% di tahun 2023. Di atas 100% itu sebenarnya berarti 13%-nya diambilkan dari book value, itu menggerus permodalan sebenarnya. Kecuali ke depan itu pasti dikurang ya. Berarti 113 ini kemungkinan ke depan mungkin tidak 113. Tapi untuk sementara kita buatkan seperti ini tetap ya. Kalau misalnya kita dikasih 5,4. Kalau misalnya kita kasih di rata 30%, dia hanya sebenarnya 1,62 sebenarnya kalau di 30% ya. Kalau di rata ini sebenarnya masih kecil ya, tetapi karena kumulasinya ini 113, 6 ya, 6,12%. Jadi untuk sementara ini kita kategorikan dividennya besar dari segi akumulasi ya, tapi dari segi rata itu sebenarnya di bawah. Untuk ketahanan perusahaan ini free cash flow-nya menurun ya, dari 133 ke 111, ini ya di bawah 5%. Tapi untuk yang lain-lainnya ini tidak ada masalah ya. Jadi bukan kesimpulan ya, opini final kita, opini akhir kita istilahnya begini,
Pertama, karena keuntungan bersihnya kurang dari 10% tadi, tentu saja kita pertama ini yang kita tunggu di triwulan berikutnya ya. Kemudian juga karena keuntungannya di bawah 10%, tentu saja valuasi mahal ini kita tunggu valuasinya tidak ke wajar ya, tapi valuasinya ke murah ya. Otomatis harga nanti menuju equilibriumnya, dan kalau bisa free cash flow-nya nanti meningkat ya, walaupun sebenarnya tidak ada masalah, tidak minus ya, tetapi setidaknya di atas 5% itu jauh lebih bagus ya. Baik. Jadi untuk MBAP ini IPS, harga, dan free cash flow-nya yang kita tunggu ya. Jadi pembahasan kita LPIN, LSIP, dan MBAP, 3 emiten yang kita bahas hari ini ya. Sekali lagi bahwa ini adalah bukan perintah untuk aksi beli atau jual. Ini adalah bahan pertimbangan tambahan atau edukasi. Karena ini juga adalah opini ya. Setiap investor itu punya cara masing-masing. Oke, demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.